Pemirsa, tuntutan jaksa kepada terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, Richard Eliezer, menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak menilai jaksa tak melihat status Eliezer sebagai justice kolaborator, namun Kejaksaan Agung menyebut tuntutan Richard sudah sesuai aturan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Tuntutan 12 tahun penjara yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum ibarat mimpi di siang bolong bagi salah satu terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, Richard Eliezer. Ia tak menyangka upayanya untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik kematian Noprian Syah Yosua Huta Barat tak mengetuk pintu hati jaksa. Apalagi ia juga telah mengakui dan menyesali segala perbuatannya di hadapan majelis hakim dan keluarga Yosua. Tak hanya keluarga dan Baradae yang kecewa akan tuntutan jaksa. Sejumlah masyarakat yang tak pernah absen datang memberikan dukungan pada Eliezer di persidangan juga tak kalah kecewa. Tim penasehat hukum menyebut tuntutan 12 tahun kepada Richard Eliezer mengusik rasa keadilan. Ini terkait dengan rasa keadilan ya. Ini mengusik rasa keadilan kami tim penasehat hukum dan juga dari Richard Eliezer dan masyarakat luas. Terkait apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di dalam tuntutan, kami menghormati, menghargai, tetapi kami punya pandangan yang berbeda. Tentunya di dalam tuntutan yang dibacakan hari ini, beberapa poin kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea. Sudah terungkap di persidangan. Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Mengamini pernyataan kuasa hukum Richard, tuntutan jaksa juga di luar harapan dari LPSK. Di luar harapan kami ya, karena harapan kami Richard kan sudah kami tetapkan sebagai JC, justice kolaborator, dan dia sudah menunjukkan komitmennya, menunjukkan konsistensinya untuk mengungkap kejahatan ini secara terang benderang. Bahkan kalau tidak ada pernyataan dan keterangan dari Richard, pengakuan dari Richard, kasus ini juga nggak akan terbuka ya, bahwa kasus ini adalah sebuah kejahatan tindak pidana pembunuhan. Kendati mendapat respon negatif dari sejumlah sisi, Kejaksaan Agung tegas berpendapat bahwa tuntutan Richard Eliezer sudah sesuai aturan. Kejagung menilai peran Baradae sebagai eksekutorlah yang membuat jaksa menuntutnya 12 tahun penjara. Menentukan tinggi rendah tuntutan pidana, ada aturannya. Itulah yang saya pakai. Saya mengendalikan itu. Ada aturannya. Bukan kita asal-asalan. Ini proses penuntutan dilakukan secara arif dan bijaksana. Kami mendengar, kami melihat, kami mempertimbangkan semua hal terkait proses penuntutan perkara ini. Kami sungguh-sungguh membuktikan, itu kan terlihat bagaimana jaksa dalam proses pra penuntutan menguji hasil penyidikan itu, sehingga kami simpulkan memenuhi syarat untuk dilimpahkan. Setelah dilimpahkan, jaksa saya berupaya membuktikan semaksimal mungkin. Kalian bisa lihat persidangan itu. Tapi ketika berapa tuntutan yang pantas diberikan kepada seorang terdakwa itu, ada parameternya. Jelas benar parameternya ada. Kita melihat tentang peran seseorang itu apa. Nggak bisa dong kita menuntut orang tanpa memperhatikan peran dan alat bukti yang timbul di persidangan, yang muncul di persidangan.
Menghormati tuntutan jaksa, Richard Eliezer akan membacakan nota pembelaan dalam agenda sidang pekan depan. Vonis hakim terhadap para terdakwa pembunuhan Yosua praktis bakal menjadi akhir yang paling ditunggu-tunggu publik dari episode panjang drama kematian Yosua. Tim TV One mengabarkan.